Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qail wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur si mapoji dan rigangka lawari sisi alabduran na Allah subhanahu wa ta'ala sebab engkau maneng mengiringi ajap-ajapang kasih untuk paimang riai semua berat kae tiga ungkata patarui yang ngajiata ang kengena kita yaitu jalia bila ma'rifah al-aqaidul islamiyah yang kai insyaallah antara kami alaina menrekruta Syekh Haji Andi Muhammad Ridwan Tahir LCMA pura ibacai siare eson laboeng rigau ungkana na dibaca na al ilmu say sifat ya al-ani Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di subuh hari yang insyaallah berkah ini akan dilanjutkan pada sifat yang selanjutnya. Baik, dengan hormat kita persilahkan kepada Alena Regruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Tafadhal mashkura ya Syekh. Terima kasih banyak, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa tankashifu bihas sudur wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma. Alhamdulillah, di subuh yang berberkah ini kita akan melanjutkan baca kitab kita atau kajian kita terhadap salah satu karya monumental Andre Bruta Kiai Haji Abdurrahman Mudalli tentang persoalan usul di dalam agama kita, yaitu persoalan akidah keyakinan. Alhamdulillah di subuh yang berberkah ini kita sudah atau akan sampai kepada penghujung kitab di jilid yang pertama dari Andre Bruta. Ada pengantarnya, kemudian kita sudah akan sampai kepada penghujung daripada tulisan beliau di dalam kitab ini. Jadi insya Allah mungkin kita diberikan taufik oleh Allah bisa menghabiskan kajian kita di subuh hari yang berberkah. Kemarin kita sudah bahas tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Dia sifat yang ada, tapi sifat ini berdiri di atas zat Allah yang qadim. Karena zatnya Allah qadim berarti sifat-sifatnya Allah juga qadim. Karena mustahil sesuatu yang baharu itu berdiri di atas zat yang qadim. Nah, jadi ulama kita atau guru-guru besar kita itu sudah ribuan tahun, jadi ulama-ulama khalaf itu dari penelitian mereka membaca kitab-kitab usul, membaca Al-Quran dengan hadis, mereka menemukan bahwa sifat-sifat induk atau sifat ma'ani, sifat yang berdiri di atas Tuhan itu ada 7 macam sifat. Nah, kemarin kita sudah membaca 3, yaitu kudrat, iradat, dengan ilmu. Insya Allah hari ini kita akan membaca 4 sifat ma'ani
yaitu sifat al-hayat, hidup. Yang kedua as-sam'u, Allah itu maha mendengar. Yang ketiga al-basar, Allah itu maha melihat. Dan yang terakhir al-kalam, sifat al-kam, Allah juga itu berbicara. Baik, kita langsung saja ya ke al-mabhasul ashir, pembahasan yang ke-10, yaitu al-hayat, sifat hidup. Ya rega atuwongen. Al-mabhasul ashir atuwongen atau atuwonge nenia dan lelena. Sifat hidup bagi Allah, berikut dalil-dalilnya. Majepu atuwonge, saya sak tofir itu sifat wajibna puangi. Jadi sifat hidup itu juga merupakan bagian daripada sifat-sifat yang wajib ada pada zat Allah. Nah, sama dengan sifat kudrat, iradat, ilmu kemarin, nah begitu juga sifat al-hayat atau hidup ini. Nah, deiritu atuwonna nasabak nyawa dan niat tubuh pada tuha barwe. Sifat hidup bagi Allah itu berbeda dengan segala yang baharu. Allah itu tidak hidup karena ditopang oleh nyawa atau Allah itu punya tubuh. Hal ini berdasar dengan sifat salbiyah yang kemarin kita sudah baca di dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Meskipun tak menyerupai atau tak ada makhluk yang menyerupai Allah, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, dari dasar laisa kamitslihi syai'un inilah yang menjadi dasar bahwa apapun yang terlintas di pikiran kita, apapun yang terlintas di benak kita mengenai zat dan sifat Allah yang maha mulia itu tidak ada satupun yang tersentuh oleh akal makhluk. Nah, jadi tidak ada yang sama dengan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat makhluk itu ada makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Nah, itu kan hidup. Kalau di alam gaib, kita mendengar tuturan wahyu, jin hidup, malaikat hidup. Meskipun mereka hidup, tapi mereka ditopang oleh nyawa atau roh. Berbeda dengan kita, kalau berbeda dengan Allah, kalau Allah itu kita tidak boleh mengatakan Allah hidup karena nyawa atau Allah karena ada tubuh. Kenapa demikian? Berdasarkan dari firman Allah tadi, laisa kamitslihi syai'. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah iya dalil akalan itu. Nah, adapun dalil akli beneng de na tuo puange majepu de na nafusi pai apaulenge akelo senge waito farilenar itu. Jika seandainya Allah itu tidak punya sifat hidup, berarti Allah tidak punya sifat kudrat, tidak mampu tanjis atau tidak mampu mewujudkan akelokna apa yang dia inginkan ala wafqa ilmihi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam ilmunya yang qadim. Mananya jika Allah tidak punya sifat hidup, Allah tidak akan punya sifat kudrat, Allah tidak akan punya sifat iradat, Allah tidak akan punya sifat ilmu. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Jika Allah tidak hidup berarti Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak berbicara. Jadi sebenarnya meskipun di dalam pembahasan ini di urutan keempat, tapi sebenarnya al-hayat inilah puncak daripada sifat-sifat ma'ani. Kenapa demikian? Karena semua sifat-sifat ma'ani yang lain itu bermuara kepada sifat al-hayat, hidup. Sama, nggak usah jauh-jauh ya. Contoh kita saja ini makhluk hidup atau manusia. Jika seandainya saya tidak hidup, apakah saya punya ilmu? Apakah saya punya keinginan? Apakah saya punya kekuatan, kekuasaan untuk mewujudkan apa yang saya inginkan? Apakah saya bisa berbicara? Apakah saya bisa mendengar? Apakah saya bisa melihat? Mustahil. Jadi adanya sifat-sifat yang lain itu karena adanya sifat hidup di dalam diri kita. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dasar bahwa Allah itu punya ilmu, Allah itu berkehendak, atau Allah itu sifat berkehendak, kemarin kita baca mentaksis, memilih untuk makhluknya, ini harus ada, ini tidak ada, ini ukurannya harus begini, tidak boleh begini, ini harus hadir di tahun ini, bukan di tahun ini harus hadir di tempat ini, bukan di tempat ini, dan lain-lain kemarin kita sudah bahas. Dan di saat Allah mentanjis dengan sifat kudra mengadakan, dan apa yang Allah adakan itu pasti jadi, beda dengan kita.
kita berusaha mengadakan sesuatu belum tentu jadi. Nah, semua sifat-sifat ini itu tergantung kepada sifat al-hayatnya, sifat al-hayat kita. Begitu juga sifat al-hayatnya Allah. Jadi kesimpulannya, sifat al-hayat ini secara akal, kenapa kita yakin Allah itu hidup? Karena Allah itu punya sifat-sifat yang mulia yang lainnya. Jika seandainya Allah tidak hidup, mustahil Allah punya kehendak, mustahil Allah punya keinginan, mustahil punya ilmu, mustahil melihat, mendengar, dan berbicara. Nah, kita lanjut. Nah, ya tosi dan lele nakkalena, benar itu, kedana fuangiri surah Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Watwana na ya fuang Allah Ta'ala de fuang sangadina alena ritu watu menenung. Sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan selain Allah dan dialah Tuhan yang maha hidup. Al-Qayyum, tempat bergantungnya segala sesuatu atau berdirinya segala sesuatu. Nah, kalau di sini watu menenungan hidup selamanya. Itu dalil nakal atau dalil wahyu. Jadi memang jelas di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis juga kita banyak mendapatkan riwayat-riwayat dari baginda Rasul itu bahwa Allah itu maha hidup. Sebelum kita pindah kepada pembahasan sifat selanjutnya, bersandar kepada kaidah yang pertama tadi, yaitu bahwa Allah itu punya sifat hidup dan berbeda dengan sifat hidupnya makhluk yang lain, sehingga tidak ada yang mengenal bagaimana kunhi atau hakikat esensi daripada hidupnya Allah itu. Ya, jadi yang jelas kita yakin Allah itu punya sifat sempurna, sifat hidup. Dengan hidup inilah Allah di dalam zatnya itu berdiri sifat-sifat yang lain. Jadi kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu jelas tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena dia tumbuh. Kalau hewan dia bisa tumbuh dan bergerak dengan keinginan. Kalau manusia naik lagi levelnya, dikatakan hidup karena dia tumbuh. Nah, kita ini tumbuh. Kita ini bisa bergerak dengan irada, dengan keinginan kita. Dan ada nilai plus manusia dibanding hewan dan dibanding tumbuh-tumbuhan. Kalau kita ada berpikir, ada tafkir, ada akal, potensi akal yang tidak dimiliki oleh hewan, begitu juga tumbuhan, dan ada potensi hati. Inilah yang sebagai tanda bahwa kita ini hidup atau hewan atau tumbuhan itu hidup. Tapi kalau kita berbicara Tuhan, maka hal ini kita tidak bisa sampai ke situ. Kita hanya yakin bahwa Allah itu maha hidup dan hidupnya Tuhan bukan dengan roh, tidak sama dengan kita. Kalau kita ini hidup karena ada roh yang sandaran kita bisa hidup. Oke, kita lanjutnya. Makuni rorufana kata jangan akaleng situru'e dan lele nakalengnya. Nah, inilah dalil akli yang selaras dengan dalil nakli. Aga nama sana niya wajib tuan irisengkat waktu sehingga wajib kita yakini wajib kubalina lawan daripada hidup akungnya ya naritu amatengnya yaitu mati mustahil inakusi pak uang itu mustahil bagi Allah. Jadi karena hidup ya mustahil Allah. Jadi perbedaan hidupnya makhluk dengan hidupnya Allah itu, kalau hidupnya makhluk, semua makhluk kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Meskipun nanti kita manusia ini ada keistimewaan. Jadi ada riwayat Khalifah Umar pernah berkata begini, khuliqna minal adam ilal abad. Perbedaan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, kalau yang lain itu langit bumi segala isinya, kalau sudah kiamat itu akan hancur dan tidak dibangkitkan lagi. Kalau manusia kita beda. Khuliqna minal adam ilal abad. Manusia, jin, malaikat juga begitu. Khuliqat minal adam ilal abad. Dari tidak ada, tapi dia akan abadinya di alam akhirat. Nah, jadi di alam muara terakhir itu surga dengan neraka. Ini sesuai dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Kemudian yang kedua yang membedakan kita. Tapi yang jelas meskipun demikian ya tentu adanya diri kita dan hidupnya diri kita ini tergantung kepada yang maha hidup. Ya, jadi tergantung kita hidup karena
ada maha hidup yang menghidupkan kita. Sehingga Tuhan itu punya dua sifat. Selain Allah itu hayyun, hidup, dan hidupnya abadi, tiada akhirnya, Allah itu juga punya sifat al-muhyi, menghidupkan. Nah, inilah yang membedakan Allah dengan makhluknya. Kalau al-hayyu itu dia sifat ma'ani, berarti dia sifat zat. Nah, tapi Allah itu punya sifat al-muhyi, menghidupkan. Nah, ini sifat af'al namanya. Sifat fi'al, sifat perbuatan, mengadakan. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Al-Mabhas Al-Hadi Ashar. Bahasan ke-11. Yang itu as-sam'u, mendengar. Areng kalingae nenia dalilena. Allah itu maha mendengar, juga dalilnya. Majepu areng kalingae saya satu visi Pak wajib nakwange juga merupakan sifat wajib bagi Allah. Jadi mareng kalinga itu fuange nasabatannya ada ciling. Itu hari pancajiye. Nah, kita sama-sama sudah paham, sepakat Allah itu mendengar. Makhluk juga mendengar, manusia, hewan juga mendengar. Tapi yang membedakan antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, kalau kita makhluk ini mendengar karena ada alat pendengaran telinga. Ada daun telinga, ada gendang telinga, dan yang lain-lain yang ada di dalam telinga kita. Tapi kalau kita berbicara Tuhan, Allah mendengar tidak tergantung kepada alat pendengaran, apakah telinga, pada Tuhan di Pancajie. Berdasarkan tadi dengan dalil juga itu, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Jadi inilah yang membuat kita mentanzih, mensucikan Tuhan, sehingga tidak menyerupakan zatnya Allah itu dengan makhluk yang lain. Dan nia narengkalinga maneng sini sewa-sewa, ya Allah juga mendengarkan segala sesuatu. Jadi perbedaannya, kalau pendengaran kita itu terbatas, hanya berapa saja radius, itu ada batasnya ya. Kecuali mimbabil karamat. Nah, kecuali kalau keramat, itu pun tidak selamanya kalau keramat. Kalau Allah itu yang mendengarkan segalanya, segala yang ada di alam raya ini. Jadi sifat pendengaran, kalau kemarin sifat ilmu itu adalah sifat inkisyaf, menyingkap, mengetahui segala sesuatu. Nah, sifat pendengaran Allah juga masuk dalam kategori sifat inkisyaf, sifat menyingkap sesuatu, tapi menyingkapnya dengan mendengarkan segala suara-suara. Ya, jadi sifat inkisyafnya ilmu, mendengar, dan nanti akan kita baca, melihat, itu berbeda. Tapi sama-sama inkisyaf, menyingkap. Nah, iya dalile akalenna, ada pun dalil akli, yang itu beneng de narengkali ngapuangnya, majepu engkan itu baru. Jika seandainya Allah tidak mendengar, berarti Allah itu baharu. Nah, majepu abarunge sifat akurangan. Nah, sementara sifat baharu itu ya sifat akurangan, naks, sifat kurang atau tidak sempurna. Nah, kurang masa nih maja puangnya mustahil ina sifat kurangnya. Nah, kita sudah kemarin sepakat dan kita yakini bahwa Allah itu mustahil, di dalam zatnya itu ada sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan bagi Allah. Jadi Allah itu maha sempurna. Nah, ya tosi dalil nakalana, adapun dalil nakli atau dalil wahyu yang itu makadane fonge di surah An-Nisa ayat 58 50 Inna Allah kana sami'an basira, betuana majepu Allah Ta'ala engkai marengkalinga engkau itu makita. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi aga nasabak situn rangana dua dalil, karena ya bergabungnya dua dalil ini masa ninania wajib to niri sengkar waktu, sehingga wajib kita yakini bahwa wajib puangnya wajib napusifa areng kalingai. Jadi wajib bagi Allah itu mendengar. Pada Tuhan wajib pubalina areng kalingai, lawan daripada mareng kalingai yang itu atarunge tuli, mustahil inapusifa puangnya. Mustahil Allah itu tuli. Makhluk saja kalau tuli berarti kita manusia. Kalau ada orang mataru-taru, ada orang tuli, berarti orang itu kasihan, kurang sempurna. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar? Jadi mustahil bagi Allah itu tuli. Ya. Oke, kita lanjut saja baca Al-Mabhas Sani Asyar, pembahasan yang ke-12. Akitai nania dalilena. Allah itu melihat, ya, sifat melihat Allah. Majepu akitai
Saya topi sifat wajib na puangi. Jadi melihat itu juga sifat yang wajib bagi. Jadi puangi na ita itu sini sewa-sewa. Allah itu melihat segala sesuatu. De malindung resesen. Tidak ada yang terhijab atau eh, terlindung dari zat Allah. Dan nia makita itu natania mata pada toh hari fancajie. Allah itu melihat bukan karena melalui alat penglihatan seperti mata sama dengan baharu. Dari sini kita bisa paham yang pertama, penglihatan Allah itu melihat segalanya, yang lahir, yang gaib. Sehingga bagi Allah itu tidak ada yang gaib bagi Allah. Beda dengan kita hanya melihat yang lahir saja, adapun yang gaib itu terhalang dari kita. Mungkin di samping kita, contoh ya, kita yakin dengan dalil nakli. Ada malaikat pencatat raqib dengan atid. Itu tidak dilihat oleh mata kepala kita. Tapi dilihat dengan penglihatan mata batin yakin. Kenapa kita yakin? Karena ini tuntunan wahyu dan ini mutawatir bahwa betul-betul dalam Al-Quran disebutkan kita ada raqib, ada atid. Dalam hadis juga dalam Al-Quran setiap orang ada karinnya. Makna karin itu ada memang jin, ya karena iblis dan pasukan-pasukannya itu kan minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu sebangsa dengan jin. Nah, berarti jin itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya juga baik. Nah, tapi yang iblis itu adalah salah satu dari bangsa jin. Nah, karena jin juga banyak yang beriman. Kalau kita baca contoh Al-Isabah di Tamyiz Sahabah, ada kitab itu, atau Al-Ghabah fi Sahabah, itu ada beberapa disebutkan nama-nama sahabat-sahabat Rasul dari bangsa jin, ada ribuan. Dan di dalam negara jin itu saja, ya di dalam jin itu juga itu berkembang ilmu juga di situ sebenarnya. Jadi jin juga ada ulama-ulamanya sama dengan manusia. Nah, di sini yang membedakan antara Tuhan dengan makhluk, Tuhan itu melihat segalanya. Tidak ada batasannya. Kalau makhluk, ya kita kalau sudah gaib, kita tidak lihat, kecuali kalau Allah memperlihatkan kepada kita. Terus yang kedua, kita itu meskipun alam lahiriah saja, kalau sudah ada dinding yang membatasi kita, kita tidak akan mampu lagi melihat di baliknya. Nah, itu kalau penglihatan dengan indrawi. Ya beda kalau penglihatan dengan akli. Contoh di kamar di sebelah kanan kita ini, kanan saya ini, saya sudah masuk ke dalam, saya keluar. Mata kepala tidak melihat, tapi mata akal melihat dengan mengkhayalkan, membayangkan apa yang saya lihat di dalam. Contohnya kan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat penglihatan juga 3 macam. Ada penglihatan mata kepala indrawi, ada penglihatan akal, ada penglihatan hati. Makanya kalau di dalam bahasa Arab itu ra'a, melihat, itu kalau mengatakan ra'a ru'yatan, kalau tan terakhir berarti melihat dengan indra. Kalau ra'a ru'yan, melihat dalam mimpi, kalau ianya itu panjang terakhir. Kalau ra'a ra'yan, kalau ra'yan berarti melihat tapi dengan pendapat atau ada pendapat dalam berpikir. Jadi kalau ra'a ru'yan melihat dengan batin atau dengan akli, dengan khayalan tapi atau mimpi. Kalau ra'a ru'yan berpendapat. Jadi dari kata ra'a sendiri, melihat sendiri itu dari bahasa Arab ini kita bisa diajarkan itu 3 tingkatan. Nah, jadi tergantung masdarnya. Jadi fi'il madinya sama melihat, tapi kalau ru'yatan melihat mata kepala. Kalau ra'a ru'yan mimpi, tapi kalau ra'a ra'yan nah berarti akal. Itu saja. Dalam bahasa saja kita diajarkan bertingkat-tingkat. Oke, yang penting yang jelas bahwa melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Kalau kita melihat dengan panca indera, kalau indera kita ini sudah ada gangguan, katarak, udah tidak melihat. Kalau Allah ya tidak boleh kita katakan Allah itu melihat dengan mata, karena kalau demikian kita akan terjerumus menjadi orang yang mujassimah, menganggap Allah itu memiliki jasmani. Wa na'udzu billah min dzalik. Kalau Allah punya jasmani berarti Allah itu baharu. Kenapa? Yang namanya jasmani itu berarti kita butuh kepada alat jasmani kita. Nah, Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah iya dalele akalna ya naritu na benende na kita fuangi majabu engkani ritu mauta. Jika Allah tidak melihat berarti Allah itu buta. Tentu abuta sifat kekurangan. Kita sudah jelas buta itu sifat kekurangan. Nama jabu kurangnya mustahil aku sifat puang. Sementara sifat kekurangan itu mustahil bagi. Ayat to dalil nakalna adapun dalil nakli ya naritu
naklina sifat areng kalingai. Sama dengan dalil nakli sifat yang mendengar tadi. Tadi kita baca innallaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Dalam Al-Quran banyak sekali itu. Nania makadatoi nabita rihadese na pesu Bukhari. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini waktu ini kalau kita baca asbabul wurudnya hadis ini, ada orang yang berdoa atau yang bertakbir dan sangat besar sekali, Allahu Akbar, oh ya Allah. Itu Nabi mengajarkan arbi'u ala ampusikum, tahan, jangan terlalu teriak-teriak, ya, turunkan volume suaramu. Fa innakum la tad'una asam, kamu itu tidak meminta kepada yang tuli, wala ghaiban, dan kamu juga tidak meminta kepada yang gaib. Maknanya gaib di sini kepada sesuatu yang jauh dari kamu, tidak ada bersama dengan kamu. Sementara kita sudah paham Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu senantiasa membersamai kalian dimanapun kalian berada. Kita tidak melihat Allah, tapi Allah membersamai kita. Sehingga kalau kita baca Al-Hikam, ya, Ibnu Athaillah pernah begini, al-haqqu laysa bimahjub, innamal mahjub anta anin nadri ilaih. Allah itu tidak terdinding, tidak ada makhluk yang mampu mendinding Allah. Yang terdinding itu kita saja, tidak mampu menemukan bagaimana kemahadekatan Allah dengan makhluknya, dan bagaimana liputan zat Allah, liputan sifat-sifatnya, dan liputan perbuatannya kepada makhluknya, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, tercerahkan sehingga mampu menemukan dengan pendalaman batin. Nanti akan didorong oleh pendalaman akal juga. Kalau batinnya sudah sampai, akalnya juga akan tunduk bahwa betul-betul Allah itu meskipun gaib, tidak dilihat oleh mata kepala, tapi Allah itu nyata dengan penglihatan mata batin. Nah, kita kembali arbiu ala ampusikum, ya, turunkan, terjaga itu, turunkan volumenya. Kamu tidak meminta-minta kepada Tuhan yang tuli, yang jauh. Wa innama tad'una sami'an basira. Engkau itu meminta kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Betulnya pada manyimanya lemu, manyimanya ya kecil-kecil kan. Karena majapuna dek kutu tampai matar, kamu tidak minta kepada Tuhan yang tulinan yang malinrung atau terdinding. Ya mustahil Allah terdinding ya. Masa makhluk mendinding yang diciptakan mendinding yang mencipta, yang diciptakan mendinding yang mencipta, mustahil. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan, kaifa yatasawwar ayah jibahu syai'un wa huwa az-zahir qabla kulli syai'. Bagaimana mungkin yang dicipta ini mampu mendinding yang mencipta, padahal Allah itu yang lebih nyata sebelum ada sesuatu. Wa kaifa yatasawwar ayah jibahu syai'un wa huwa az-zahir qabla kulli syai'in wa kaifa yatasawwar ayah jibahu syai'un wa huwa azhara kulla syai'. Bagaimana mungkin Allah didinding oleh makhluknya sementara Allah lah yang menyatakan makhluknya. Itu kalau dikaji yang sofistik sebenarnya ada begitu. Oke, kita terus ya. Majapus itu ngetengena pada tanpa ikut puam marengkali ngapoma kita. Makuni keterangan rufaner itu pada Ridwan Rufai. Inilah dalil dari dua jenis dalil, akli dan akli. Aga nama nesanani wajib toni, sehingga jelas wajib toni risingker ruang dan wajib kita yakini risingker wapetu majapu puange wajib itu makita. Jadi Allah itu wajib bagi Allah, wajib kita yakini Allah itu maha melihat, pada Tuhan mustahil imauta, dan lawannya Allah itu mustahil buta atau tidak. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir. Al-Mabhas As-Salis Asyar, pembahasan yang ke-13. Al-Kalam, berbicara. Akada adai, nania dalilin. Allah itu Al-Kalam, berbicara. Sebelum kita jauh membahas ilmu tauhid ini juga itu diberikan dengan nama ilmu kalam. Ya, kemarin bisa dikatakan ilmu akidah, ilmu fikih akbar atau fikih besar, lawan daripada fikih kecil yaitu ilmu fikih atau ilmu syariat. Kemudian biasa dikatakan ilmu usuluddin, ilmu dasar agama. Karena meskipun banyak sembahyang, banyak puasanya, kalau akidahnya tidak bagus, itu tidak ada gunanya. Nah, Anda sembahyang, Anda puasa, tapi bukan karena Allah, dan Anda mencampur adukan dengan
kebiasaan-kebiasaan paganisme atau kebiasaan-kebiasaan musyrik, tidak ada gunanya, tidak diterima. Jadi ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu akidah ini juga punya nama lain, yaitu ilmu kalam. Jadi waktu kita mengatakan ilmu kalam itu sebenarnya sifat kalam. Kemarin kita jelaskan kalau dalam ilmu usul fikih ini namanya mimbabi itlaqi al-khas wa yuradu bihi al-am. Jadi disebutkan yang paling kecil, tapi yang kecil inilah yang mewakili yang umum. Jadi pembahasan kecil al-kalam, tapi jauh kepada pembahasan umum. Kenapa dikatakan ilmu kalam? Karena pernah ya permasalahan akidah di zaman dinasti Abbasiyah, waktu zaman Khalifah Ma'mun, itu selama 15 tahun lamanya itu, di dalam komunitas agama Islam itu pernah ada cobaan sebenarnya, cobaan besar, dan itu berlaku sampai masuk kepada Khalifah keempat daripada dinasti Abbasiyah. Jadi kalau dinasti Abbasiyah itu atau Khilafah Abbasiyah dari Ma'mun pindah kepada Al-Mu'tasim Billah, kemudian pindah kepada raja selanjutnya Al-Wasiq Lidinillah, kemudian terakhir Al-Mutawakkil Billah. Nah, di zaman Ma'mun itu beliau terpengaruh dengan pemahaman Jaham bin Safwan yang mengatakan bahwa Al-Quran atau kalamullah itu bukan sifat Allah yang kadim, tapi dia makhluk. Oh, inilah yang selama 15 tahun lamanya itu, karena Ma'mun itu tahun 280-an kalau tidak salah, atau 208 Hijriah, tahun 200-an ya, ke atas Hijriah itu, 281 kalau tidak salah, beliau berkuasa dari tahun sampai 15 tahun itu. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lain pada masa itu, taruhlah seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Sya'bi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya hidup di masa fitnah atau di masa mihnah. Jadi Khalifah Ma'mun pada waktu itu, siapa saja qadi yang tidak mau ikut kepada pendapatnya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia dicabut dari jabatannya. Kemudian ulama-ulama yang tidak mau ikut kepada pendapat Khalifah Ma'mun, yang notabene ikut kepada pendapat Jaham bin Safwan, seorang Mu'tazilah, karena memang harus kita pahami dinasti Abbasiyah itu yang berkuasa 500 tahun lebih. Dinasti Muawiyah dulu itu sekitar 200-an tahun, kemudian dinasti Abbasiyah 500 tahun setelahnya, 500 tahun, itu mengusung mazhab Mu'tazilah. Jadi mengusung mazhab Mu'tazilah. Jadi bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan dia mazhab kerajaan. Jadi mazhab Mu'tazilah itu adalah mazhab yang lebih mengagungkan akal daripada nas. Jadi kalau ada yang bertentangan antara nas-nas Quran hadis dengan akal, Mu'tazilah itu meninggalkan Al-Quran hadis dan memakai akal. Nah, itu bahasa terjemahan kasarnya begitu kalau kita baca-baca di literaturnya dan kita pelajari kepada guru-guru yang kompeten. Jadi pada zaman itu Imam Bukhari sendiri sempat lari dan beliau berdoa, ya Allah jauhkan saya dari fitnah. Akhirnya setelah menghindari hiruk-pikuk itu 4 tahun kemudian beliau diterima doanya, mustajab meninggal. Imam Syafi'i pernah ditanya itu diseret dari Yaman sampai ke Baghdad dengan besi, ditanya, wahai Imam, Anda percaya kitab-kitab Allah itu qadim atau makhluk? Nah, Imam Syafi'i kan cerdas ya. Kitab Allah ada 4 ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah, keempat-empatnya ini makhluk. Tapi makna keempat-empatnya ini bukan Taurat, Injil, Zabur dengan Al-Quran, tapi keempat jari saya ini. Makanya Imam Syafi'i tidak dipenjara dan tidak dicambuk. Beda dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu karena beliau tegas, yang jelas Al-Quran atau kalamullah itu bukan makhluk, dia qadim, karena mustahil jika seandainya dia baharu, mustahil dia akan berdiri di atas zat yang qadim. Nah, dengan pendapat inilah Imam Ahmad bin Hambal itu di penjara. Oh, tahunan di penjara, disiksa, dicambuk. Nanti di zaman Khalifah yang keempat dari Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil Billah, di zaman inilah baru permasalahan dihentikan,
kembali kepada pendapat pertama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah itu kadim. Permasalahan ini ditutup dan Imam Ahmad bin Hambal dikeluarkan dari penjara dan dari penyiksaan. Nah inilah, sehingga karena permasalahan ini pernah ramai di dalam permasalahan akidah, sehingga dikatakanlah ilmu kalam. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan, kenapa dikatakan ilmu kalam? Karena ulama-ulama akidah dulu, kalau menulis buku tentang tauhid, mereka mengatakan al-kalam fi sifatil ma'ani, pembicaraan. Jadi ada al-kalam tentang sifat-sifat ma'ani, al-kalam fi iradatillah, pembicaraan tentang iradat Allah. Nah itu juga bisa dibenarkan, meskipun apa yang kita jelaskan tadi sebelumnya itu yang lebih kuat, sehingga kenapa dikatakan ilmu kalam. Oke, kita langsung baca. Majepu akeda ada ya, saya satu visi Pak Wajib Nakwang. Jadi berbicara itu adalah bagian daripada sifat wajib bagi Allah. Jadi puangnya makeda ada ya, natania hurufu nania tania tolila. Jadi Allah itu berbicara, tapi berbicaranya Allah itu tidak lewat dimensi huruf dan juga tidak lidah, dengan lidah sama dengan makhluk. Jadi kalau makhluk itu kita berbicara, itu pembicaraan kita itu keluar dengan apa yang kita bicarakan, nanti dikatakan berbicara kalau ada huruf yang tersusun dan dengan bantuan alat lidah kita yang menyusun huruf A, B, C, D. Nah, contoh kan. Nah, jadi pengerat ta'ala tidak dengan huruf, tidak dengan lidah, pada tuha barui sama dengan yang baharu, taniato pasada, dan Allah berbicara itu tidak dengan suara sama dengan makhluk. Alasannya mana? Alasannya ya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada satupun makhluk yang menyerupai, dan Allah tidak menyerupai makhluk. Yang jelas kita paham bahwa Allah itu juga berbicara, karena berbicara itu sifat kesempurnaan. Jika seandainya Allah bisu, berarti kita kalau lihat manusia saja, manusia kalau bisu dia itu tidak sempurna. Nah, bagaimana dengan Tuhan kita yang maha sempurna? Nah, iya dalil akalan ya nar itu, adapun dalil akli beneng de nak keda ada puangnya, jika Allah tidak berbicara majepu PFN itu berarti Allah itu bisu. Nah, dia abata-abatan dan tidak ada keraguan dari kita. Ya roh apepenge sifat kekurangan, bisu itu sifat kekurangan. Nah, mustahil puangnya aku sifat kurang. Mustahil bagi Allah punya sifat dengan sifat kekurangan. Nah, ya tosi dalil nakalena, adapun dalil nakli yang dari itu makada nefuangnya di surah Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan ingatlah di saat Musa itu telah datang limiqatina, di tempat pertemuan kita. Nah, makna limiqatina di sini, Musa itu diminta sama Allah untuk naik ke gunung Tursina selama 30 hari. Naik berkhalwat di atas di gunung Tursina yang sekarang masuk di dalam teritorialnya negara Mesir. Nah, kemudian setelah 30 hari, jadi beliau katakan kepada saudaranya Harun, saya mau naik dulu ya, karena diminta sama Allah naik ke Gunung Tursina 30 hari. Kau jaga kaum kita, atau kau jaga kaumku. Tapi terlambat karena Allah tambahkan lagi 10 hari. Jadi 40 hari nanti di atas Gunung Tursina. Wa kallamahu rabbu, dan di atas Gunung Tursina itulah setelah menerima wahyu. Jadi kalau wahyu itu tertulis di dalam batu-batu itu, kalau Taurat langsung dia turun. Beda kalau kita turun pada malam nuzul Quran, 17 Ramadan, pertama turun ke langit dunia ke Al-Quran, nanti setelah itu baru turun berangsur-angsur. Nah, kalau Taurat dia langsung satu kali diterima oleh Nabi Musa dan dibawa turun. Al-Wah namanya, lembaran-lembaran. Wa kallamahu rabbuhu. Nah, di Tursina itu Nabi Musa itu dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, ini dalil bahwasanya antara Allah dengan Musa juga bercakap-cakap. Nah, berarti Allah punya sifat berbicara. Makanya Nabi Musa itu diberikan gelar Kalimullah Allah. Nabi Musa itu adalah nabi yang punya keistimewaan dibanding nabi-nabi lain karena bercakap-cakap dengan Allah. Tapi karena Nabi Musa hanya bercakap dan tidak melihat Allah, nah baru sambungan ayatnya ini. Tuhan, saya tolong perlihatkan zat Allah dan biar saya bisa melihat kita, melihat Tuhan. Jadi kalau Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tolong perlihatkan zatmu atau dirimu kepada saya, anzur ilaik, sehingga saya mampu melihat. Qala lantarani, Allah berfirman, Musa, kamu tidak, kalau dalam dimensi itu Musa,
dimensi diri kamu yang sempit, yang lemah itu lantarani, itu tidak akan mampu tembus melihat saya. Walakin anzur ilal jabal. Nah, tapi coba kamu lihat kepada gunung yang ada di sekelilingmu, Gunung Tursina. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu dia tetap di tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau akan mampu melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kemudian di saat Allah bertajalli, jadi menampakkan diri di atas gunung Tursina, ja'alahu dakkan, justru malah ja'alahu dakkan, gunung itu hancur, tidak bisa tetap di tempatnya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa sa'iqa, teriak dan jatuh pingsan. Nah, falamma apakah, di saat sadar dari pingsan itu, qala, Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, saya taubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan saya termasuk golongan orang yang pertama beriman kepada. Ini dalil bahwa yang menguatkan dari pembahasan ke-12, Allah itu punya sifat al-kalam, dan Nabi yang berbicara dengan Allah itu adalah Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Muhammad ya berbicara dan melihat. Ya, jadi waktu Isra Mi'raj itu, waktu kembali ditanya sama Sayyidah Aisyah, setelah Anda berbicara di atas arasy itu, di waktu Jibril sudah tidak bisa tembus lagi. Jadi Jibril mengatakan, ini in taqaddamtu ihtaraktu wa in taqaddamta ikhtarakta. Kalau saya yang mau naik ke atas Rasul, saya terbakar, hancur. Kalau Anda tembus. Nah, setelah bercakap-cakap, kemudian kembali ditanya oleh Sayyidah Aisyah, hal tara rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nah, di dalam riwayat tertulis, ada yang membaca, nurun anni arahu. Itu ibaratnya tenggelam dalam lautan cahaya dan sesungguhnya saya melihatnya. Tapi ada yang membaca lain, nurun anna arahu. Saya hanya ibaratnya tenggelam dalam lautan cahaya ilahi dan saya tidak melihatnya. Tapi ada juga yang membaca nasnya, nurani arahu. Jadi saya lebur di dalam cahaya spiritual dan saya melihatnya. Dan masalah melihat Tuhan, memang kita dijanji oleh ini dalil juga ya, dalil tentang perdebatan melihat. Kalau Mu'tazilah mereka mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat di dunia, tidak bisa dilihat di akhirat. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mata kepala kita ini di dunia tidak mampu melihat Allah, tapi mata batin bisa mampu menemukan Allah. Karena penglihatan batin beda dengan penglihatan mata kepala. Tapi Nabi mengatakan penglihatan mata kepala di dunia tidak, tapi di akhirat engkau pasti akan melihat Allah. Alasannya kenapa? Dari dalil ini coba kita lihat. Undur ilal jabal. Jadi melihatnya Musa dengan Allah itu digantungkan dengan yang al-mumkinul wujud. Al-jabal. Jabal itu kan mungkin, sesuatu yang baharu. Berarti segala sesuatu yang digantungkan kepada yang mungkinul wujud, berarti itu boleh sebenarnya. Alasan yang kedua, Nabi Musa itu kan seorang nabi, bukan orang awam. Jika seandainya kalau Musa sudah tahu bahwasanya Tuhan tidak bisa memang dilihat dan beliau minta untuk melihat Allah, berarti itu kebodohan dan itu kurang ajar sama Allah. Tapi beliau kan nabi dan beliau tahu bahwa Tuhan itu bisa dilihat sebenarnya kalau Allah memperlihatkan kita. Dan sama dengan baginda Rasul, diberikan dimensi yang luar biasa sampai ke bisa tembus di atas aras itu dan bisa bercakap-cakap, dan dalam satu pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Allah itu melihat Tuhan, meskipun Sayyidah Aisyah mengatakan tidak dilihat, tapi Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan beliau melihat Tuhan. Bahkan ada juga riwayat hadis Nabi pernah terlambat keluar salat subuh. Kenapa? Tadi malam saya bermimpi bertemu Tuhan dalam wajahnya yang sangat indah, dan akhirnya Allah letakkan jarinya. Ini kan ayat-ayat tasbih semuanya ini. Kalau mutakallimin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus ditakwil. Tangan Tuhan, melihat dalam wajah yang indah. Nah, kalau itu dalam metodologi mutakallimin Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditakwil. Letakkan tangannya ke dada saya sampai dingin dua belah dada saya ini. Akhirnya setelah Allah itu tanya kepada saya, apakah kamu tahu apa yang diperdebatkan al-mala'ul a'la, yaitu penghuni alam tinggi langit? Saya tidak tahu Tuhan. Allah letakkan, Tuhan saya sudah tahu. Setelah Allah meletakkan, saya tahu segalanya apa yang terjadi di alam raya ini. Jadi melihat Tuhan sebenarnya bisa dalam mimpi, bisa langsung juga. Nah, tapi kalau kita umatnya,
Berdasarkan dengan dalil ini, dan ada nanti dalil yang akan kita bacakan, itu bahwa Nabi pernah berpesan, satarawna rabbakum, nanti engkau akan melihat Tuhanmu di hari kemudian, kama tarawna hadza al-badr, sama dengan bulan purnama ini, bagaimana itu tidak ada yang menghalangi, begitu juga nanti engkau akan melihat Tuhan di hari kemudian. Dan juga di dalam surah Al-Insan itu jelas, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada waktu itu wajah-wajah itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhira, karena wajah-wajah pada waktu hari kiamat itu wajah orang yang beriman ya. Nah, itu melihat Tuhannya. Mohon maaf ini agak di luar daripada pembahasan kita karena dalil yang dipakai Andre Guruta ini dalil hanya bercakap-cakap tapi tidak ada salahnya karena ini juga bagian daripada ilmu akidah sebenarnya. Oke ya, jadi yang jelas kita baca buat tuanna dalam bahasa Bugis. Nah iya riwayat tu folena Nabi Musa riwayat tu rijanciang mengi mewesi tapuana nariewana dari puana. Lalu Nabi Musa diajak berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah keadaan Nabi Musa, lalu Nabi Musa berkata, hei aku tapai tayalla lo tak perlihatkan dirimu kepada saya. Watang made celori sehingga aku mampu melihat kepada Tuhanku. Nah kedana puange purade mulemi taka kamu tidak akan mampu melihat saya. Nah ya kia atang kolau ribulu tapi lihatlah ke gunung nareko marenrengi kalau gunung itu tetap di tempatnya rona mati pimu taka kamu akan mampu melihat saya. Agar riwatuna tajallina wal ribulu di saat Allah bertajalli menampakkan dirinya di atas gunung Tursina betuana napa tapai tajan naritu fongeri bulu Allah menampakkan cahayanya di atas gunung tepa hancur bulu gunung itu hancur berkeping-keping dan niat tepa merendah Nabi Musa lalu tiba-tiba Musa pingsan agar waktu talinga di saat Nabi Musa sadar dari pingsan maka dari Nabi Musa matop kapuang saya percaya Allah toba anak loridi saya tobat. Nah iya nah mula-mula tomato ridi puang saya termasuk golongan yang pertama percaya kepada Anda wahai Tuhan. Ini dalilnya. Tapi kalau dalam dimensi mistik, dalil ini sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu di saat itu juga melihat Tuhan, tapi bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan penglihatan mata batin melalui dimensi fana. Jadi makna saik, pingsan itu bukan pingsan sama dengan pingsan lahiriah, tapi pingsan dalam kategori fana. Itu pembahasannya di dalam dunia tasawuf, bukan pembahasan di bagian ini. Tapi inilah ayat yang dipakai bahwa kalau ingin melihat Tuhan, dan itu juga bisa untuk kita yaitu dengan dimensi fana fillah. Kalau kita sudah fana, lebur, nah itu insya Allah akan mampu melihat kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, kembali kepada permasalahan al-kalam yang tadi yang kita bahas pertama bahwa kalamullah apakah dia makhluk atau bukan. Coba saya ambil Al-Quran dulu. Nah, coba. Ini jadi permasalahan. Kenapa? Ya, coba ya. Ikan mushaf ya. Coba kita lihat. Yang menjadi alasan Mu'tazilah kenapa Al-Quran itu makhluk. Ya. Tadi kita sudah bahas Mu'tazilah itu dia dalam masalah akidah dia apa-apa dia pakai akal. Jadi nas itu hanya penguat akal saja. Beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa-apa kita pakai wahyu, dan wahyu ini nanti kita pakai akal kita untuk memahami wahyu. Nah, meskipun dalam beberapa tempat kadang juga akal jalan sendiri, tapi harus dikonfirmasi dengan wahyu, apakah dia sejalan atau tidak. Kalau sejalan, alhamdulillah kita terima. Kalau nggak sejalan, kita mengatakan akal ini salah dalam metodologi berpikirnya. Nah, itu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah juga dia tidak mengkebiri akal, tetap diberikan haknya, tapi diberikan dia sesuai dengan proporsinya. Karena akal itu juga sesuatu yang istimewa diberikan kepada kita, tapi dia juga tidak bisa menyibak segalanya. Makanya harus ada tuntunan wahyu. Nah, orang Mu'tazilah yang pertama, bukan hanya sifat kalamullah ya. Jadi Mu'tazilah itu dia tidak percaya ada namanya sifat-sifat ma'ani atau sifat-sifat yang berdiri di atas zatnya Allah. Makanya kalau Mu'tazilah itu cara berpikirnya apa-apanya itu zat semuanya.
Jadi tidak ada yang namanya Tuhan itu mendengar dengan sifat pendengaran yang berdiri di atas zat. Tuhan itu melihat dengan sifat penglihatan yang kadim yang berdiri di atas zat. Tuhan itu berbicara dengan sifat al-kalam yang berdiri di atas zat. Tuhan itu punya ilmu dengan sifat ilmu yang berdiri di atas zat dan seterusnya. Tapi Mu'tazilah mereka mengatakan Tuhan itu melihat dengan zatnya langsung, Tuhan itu mendengar dengan zatnya langsung, Tuhan itu berbicara dengan zatnya langsung. Nah, disinilah nanti letak perbedaan nanti pemahamannya Mu'tazilah dengan kita. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkritik pemahaman Mu'tazilah. Kalau kita mengatakan Tuhan langsung dengan zatnya, ya kalau begitu mana dong sifat yang mentanjis, yang membuktikan dalam bentuk nyata, atau sifat yang mentaksis, yang memilah-milah itu iradat, mana sifat yang inkisaf itu akan bercampur aduk di dalam. Dan di saat sifat kadim, kata alasannya Mu'tazilah begini, kalau ada sifat kadim berdiri di atas zat yang kadim, berarti itu ta'adudul qudama, berarti banyak yang kadim. Oh, itu tidak. Sebenarnya tidak ta'adudul qudama karena sifat lain dengan zat. Tapi antara sifat dengan zat tidak bisa berpisah. Itu hanya untuk dalam teori pemahaman akal manusia saja agar kita bisa memahami sifat-sifat Tuhan. Nah, berangkat dari permasalahan ini, nah kalamullah inilah karena kita akan membaca Al-Quran. Bahkan kita menulis mushaf setelah proses. Jadi yang awal mula mengumpulkan Al-Quran itu karena usulan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, akhirnya ditunjuklah kepada sahabat Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nanti zamannya Utsman bin Affan baru digabungkan menjadi satu mushaf Utsmani. Ada mushaf-mushaf yang lain semuanya dibakar agar tidak kacau balau. Jadi disatukan. Dan sampai sekarang ini mushaf Utsmani namanya. Utsman bin Affan lah yang menggabungkan fid-daffatain di dalam satu mushaf. Coba kita lihat. Ini yang tertulis kertas ya. Tulisan juga ini kan manusia yang tulis atau mesin yang tulis. Ya. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim pakai lidah, ya kan? Ada huruf, ada suara. Inilah yang dikatakan dasar, inilah yang dikatakan Mu'tazilah. Kalam Allah itu karena di Al-Qur'an kita baca, kita tulis dan dibukukan, berarti dia makhluk. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah, akhirnya kita untuk keluar dari permasalahan ini, kita juga tidak mau terjebak kepada golongan Al-Hanabilah, pengikut mazhab Ahmad bin Hambal, karena meskipun mereka mengatakan Al-Quran itu Al-Quran itu atau kalam Allah itu adalah kadim, tapi kalam Allah itu tersusun dari suara dengan huruf. Wah, bagaimana mungkin suara dengan huruf ada dahulunya, ada belakangnya, dan baharu, bagaimana mungkin yang baharu berdiri di atasnya Tuhan, itu juga salah. Nah, jadi kalau pendapatnya golongan Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah itu harus dibedakan. Jadi kalam ilahi itu dua macam. Ada yang namanya kalam nafsi, kemudian ada yang namanya kalam lafzi. Ini yang harus dipaham dulu. Ada yang namanya kalam nafsi, ada yang namanya kalam lafzi. Jadi kalam nafsi itu tanpa huruf, tanpa suara. Makna kalam nafsi, pembicaraan yang tertera di dalam, ini kalau kita bicara manusia ya, nggak bicara Tuhan dulu. Ada kata-kata tapi belum saya ungkapkan dengan lidah, tapi masih tersimpan di dalam hati saya. Nah, itu namanya kalam nafsi, masih tersimpan dalam jiwa saya. Contoh dalam jiwa, ada kata-kata, saya mau berangkat, atau saya mau keluar mengajar umpamanya kan. Tapi tanpa ada ucapan lidah, itu kalam nafsi namanya. Nah, inilah yang kadim. Tapi di saat kita nampakkan dan saya mengatakan, Tabe di suka jolo, mohon maaf ya, saya keluar dulu mau ke kampus, mau pergi mengajar umpamanya, atau saya mau ke pesantren, ada anak-anak saya mau kasih pengajian di pesantren umpamanya. Nah, kata yang keluar ini namanya kalam lafzi dan inilah yang hadis. Jadi kertas ini hadis baharu. Tulisan baharu. Meskipun dia menuliskan kalam-kalam ilahi. Tapi kalam ilahi yang ada dari
Bismillah Al-Fatihah sampai itu kalam nafsinya itu qadim. Jadi kalam ilahi hakikatnya dia qadim. Tapi kalau sudah dalam bentuk kertas, kertas ini yang baharu, tulisan ini yang baharu, ya kan? Kertasnya baharu, tulisannya baharu karena ditulis oleh orang. Waktu kita mengeluarkan, ucapan kita baharu. Tapi makna yang terkandung dari yang tertulis, yang terbaca, dan yang kita ucapkan itu qadim. Nah, begini teorinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kenapa kita tidak boleh rendahkan ini? Tidak boleh berada di bawah diri kita, dia harus senantiasa di atas. Boleh kita taruh di kaki. Karena meskipun ini baharu, kertasnya baharu, dia baharu kertasnya, tapi dia mengandung kalam ilahi yang kalamnya qadim. Dia mengandung firman-firman Allah yang qadim. Jadi makna yang dikandung di dalamnya itu maknanya qadim, sehingga dia ada hubungan. Meskipun dia baharu kertasnya, baharu suara kita di saat kita membacakannya, tapi dia yang nilai atau kandungan di dalamnya itu adalah sesuatu yang qadim. Nah, dari sini kalau kita lihat dari sisi kalam nafsinya, itulah yang dikatakan dengan qadim. Allah itu punya sifat qadim khusus untuk Al-Quran. Tapi sampai sekarang bukan hanya Al-Quran saja. Allah itu ya juga masih bercakap-cakap. Kadang Allah itu langsung mencampakkan dalam diri kita ada ilham. Sampai hari kiamat tetap ada, itu juga namanya hadisun nafsi. Allah itu berbicara langsung karena dalam riwayat contoh ya, inna min ummati ila yaumil qiyamati muhaddatsun. Di antara umat saya sampai hari kiamat itu ada muhaddas, ada orang yang mendapatkan bisikan langsung dari Allah. Berarti Allah berbicara kan. Wa inna umar minhum, di antara umat saya yang muhaddas, yang mendapatkan bisikan atau Allah berbicara dengannya langsung dicampakkan dalam hatinya, itu adalah Umar salah satunya. Walau kana nabiyan ba'da, jika seandainya ada nabi setelah saya, Pak Umar an-nabi, maka Umar akan menjadi nabi. Tapi saya sudah anak khatamul anbiya, saya sudah mengunci pintu kenabian. Yang ada tidak lagi nabi, tapi yang ada adalah warasatul anbiya, yang ada hanya pewaris nabi. Mana itu pewaris nabi? Al ulama warasatul anbiya. Semua ulama dia ahli dalam bidang apa saja, itu adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin itu cukup tegas sehingga kita bisa membedakan, oh ternyata kenapa kita tetap hargai, karena ini tetap Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran dalam arti kalam nafsinya dia qadim. Adapun tulisannya baharu, tapi kalau kita bilang Al-Quran dia tetap qadim. Adapun yang baharu, kenapa kita hargai yang baharu ini ya? Karena dialah yang di dalamnya ini itu mengandung sesuatu yang qadim, yaitu kalam ilahi, sehingga bacaan Al-Quran itu beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Ya, kita bacakan saja itu efeknya juga beda dengan perkataan-perkataan yang lain. Oke, kita tutup kesimpulan. Jadi nasabak situn rangenna nih duan rufai dalile, karena bergabungnya dua macam dari nama nanania wajib tuan risengker petu, sehingga wajib kita yakini majepu akadadae bahwa al-kalam Allah berbicara, saya satu sifat wajib nafuangnya itu sifat wajib bagi Allah pada Tuhan majepu balinna. Lawannya akadada yang dari itu apfenge, yaitu Allah itu bisa, mustahil itu mustahil bagi Allah, dan aku sifat akuang. Saya kira cukup itu ya. Oleh ini di Pak Gangka ya jus memulangnya. Saya kurang tahu ya dengan apakah kita atau tim di DDI Berat sudah menemukan jus 2-nya ya, kitab Al-Hidayah Al-Jaliyah. Nah, aku firi mak 2 Ryuki Papisuku na sampingnya pokok-pokok nanania sumbernya apa sewangnya. Karena beliau mengatakan di sini, nanti di juz 2 Nariuki Papisuku, nah kita akan tulis lagi tambahannya untuk menyempurnakan yang mengandung pokok-pokok dan sumber daripada bertauhid. Nolongan insya Allah. Iya. Saya kira cukup demikian baca kitab kita, alhamdulillah. Binikmatihi tatimus sholihat, semoga berberkah selama kita baca berbulan-bulan ya. Karena Purma Barakai, dan ini cukup menjadi pegangan kita. Luar biasa kitab Buruta ini. Saya kira saya tutup dengan wabillahi at-taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suku ni baca tak di juz memulangnya.
Mohon dikoreksi kalau tidak salah kita mulai di bulan Ramadan. Yang lalu ya. Iya. Kita akhir di bulan Ramadan. Iya, agak panjang lama jedahnya. Tapi Iya. awal dan akhirnya penuh berkah insya Allah. Ya, alhamdulillah deh ya. Kita mulai di bulan yang berkah, Alhamdulillah deh ya. akhir di bulan yang berkah. Syukur meraja kuat. Untuk juz 2 seperti yang ditanyakan oleh guru tadi, masih dalam ikhtiar terus untuk mencari di mana keberadaannya. Iya, tanda porong kelolongan. Semoga saja Ipuang Anrek Guruta itu sempat menuliskan. Iya. Iya, semoga juga ada di antara murid-murid beliau itu Anrek Guruta yang lain yang juga punya naskahnya sehingga kita bisa sambung bacaan kita insya Allah. Ya, insya Allah. Niat kita, saya pikir didengar oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal. Selama ini ketika kita memulai mencari kitab-kitab beliau sejak 2 tahun yang lalu, nampak kita rasakan jalan-jalan yang tak disangka untuk mendapatkannya. Amin. Iya, alhamdulillah, luar biasa. Taufik dari Allah. Jadi kita yakin bahwa insya Allah dengan niat ini Allah akan memberikan jalan-jalan yang tak terduga kepada kita untuk mendapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan sama dengan guru saya. Di kesempatan yang berharga ini, kami mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat. Mungkin masih ada hal yang ingin diperjelas daripada pembahasan hal-hal yang telah dipaparkan oleh kami persilahkan dengan hormat. Pada tafadhol. Silahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas. Saya sambil menunggu respon dari para hadirin ingin memulai. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Terlebih dahulu kami sangat bersyukur mengikuti majelis ilmu ini meskipun kami terlambat. Tapi terlambatnya ini 2 kali pertemuan saja, tapi sangat luar biasa. Tapi ini Puang, pertanyaan saya ada 2. Masih terkait, pertanyaan pertama masih terkait dengan pertanyaan pertemuan yang lalu, yaitu bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tidak bersanad. Akan tetapi atau istilahnya begini, tauhid rububiyah dan uluhiyah itu adalah hasil kreasi dari Ibnu Taimiyah. Akan tetapi ternyata ada kita lihat di internet itu di tafsir Imam At-Tabari di surat Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada istilah yang bunyinya begini, limfiradihi birrububiyati wa tawahhidihi bil uluhiyati. Ustaz itu. Jadi ada istilah birrububiyati wa tawahhidihi bil uluhiyati di tafsir At-Tabari. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kami kan di sini guru bahasa Arab, yang kita ajarkan di sini Jurumiyah. Ya. Itu di Jurumiyah kan pembahasan pertama tentang kalam. Definisinya kalam itu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Dan biasa kalau saya lihat di syarahnya itu dia biasa berikan contoh yang terdiri dari kalam itu biasa disebut diberikan contoh adalah bismillah. Diberikan contoh kalam adalah bismillah.
sementara kita ketahui kalam itu kan lafaz al-murakkab al-mufid bil wadai, dia itu harus kalam itu harus lafaz. Maksudnya lafaz dia itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Itu kan huruf itu kan sesuatu yang hadis. Artinya nanti berarti kalau begitu bisa saya katakan bahwa Al-Quran itu hadis gitu, Ustaz. Artinya jangan sampai di pembahasan di sini nanti saya kita pembahasan bahasa gitu, Ustaz. Iya. Sampai itu saja, Ustaz. Ya, alhamdulillah Kiai Agus ya. Kalau di Mesir itu Kiai Agus ini punya nama istimewa, Kiai Agus Alex. Alexandria. Ya, jadi untuk yang pertama ya, itu sebenarnya di saat guru kita Imam At-Tabari ya, di dalam memberikan penafsirkan makna Allahu la ilaha illal hayyul qayyum, bahwa Allah itu bimfiradihi birububiyatihi linfiradihi birububiyatihi wa tawahhudihi bi uluhiyatihi. Itu beda pemaknaan yang dengan istilah yang dibuat oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Yang pertama harus kita paham bahwa Imam At-Tabari jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi di saat beliau mengatakan linfiradihi birububiyatihi, kita semua, bukan di saat kita menolak klasifikasi tauhid Ibnu Taimiyah yang hanya mengatakan bahwa tauhid itu hanya 3 saja, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma dengan sifat. Adapun tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah berbeda, karena beliau mengatakan adapun tauhid uluhiyah itu juga tauhidnya orang kafir Quraisy. Nah, itu pemahaman Ibnu Taimiyah. Adapun tauhid rububiyah, nah inilah yang membedakan kita, kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi di saat Imam At-Tabari menyebutkan kata Allahu la ilaha illal hayyul qayyum, huwa al-hayyu, maha hidup, al-qayyum, tempat berdirinya segala sesuatu langit dan segala isinya, linfiradihi birububiyah, karena Allah lah satu-satunya ar-rububiyah, Rabb itu yang mengatur alam semesta, wa tawahhuduhi bil uluhiyah, dan Allah itu satu-satunya bil uluhiyah, tempat tergantungnya segala sesuatu. Jadi makna al-uluhiyah, makna al-ilah itu adalah tempat di mana segala sesuatu itu bertumpu. Itu makna Allah sebenarnya, al-ilah. Adapun Rabb itu kalau ada kaitannya bagaimana Allah mengatur. Nah, jadi kalau al-ilah itu bagaimana makhluk semuanya bertumpu kepada Allah. Nah, kalau ar-Rabb bagaimana Allah itu mengatur kepada marbubnya. Jadi di saat Imam At-Tabari mengatakan linfiradihi birububiyah wa tawahhudihi bil uluhiyah, itu beda dengan pemaknaan yang diinginkan dengan istilah-istilah tauhid oleh Ibnu Taimiyah. Jadi waktu beliau itu hanya sama dengan, bahkan bukan hanya At-Tabari, di dalam kitab-kitab yang lain, tafsir Bir-Ra'y umpamanya, tafsir Imam Ar-Razi umpamanya, tafsir Bir-Ra'y atau tafsir Al-Baydawi, itu juga sering akan kita temukan ada kata uluhiyah di dalam, ada kata rububiyah di dalam, karena itu sifatnya Tuhan. Dalam Al-Quran ada kata Allah, ada kata Rabbun. Cuma di saat Ibnu Taimiyah pada tahun 700-an beliau hidup dan beliau otodidak, akhirnya beliau membuat klasifikasi pembahasan ilmu tauhid yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Kalau ulama sebelumnya mereka sepakat, ulama salaf, ulama khalaf. Salaf itu kan sahabat, tabi'in, tabi'in. Setelah tabi'in itu namanya khalaf sampai sekarang. Ulama khalaf, ulama belakangan, mereka sepakat bahwa dalam kategorisasi sifat itu ya Tuhan itu hanya kita mengatakan Allah itu punya sifat wujudiyah, punya sifat salbiyah. Ini setelah mereka mengadakan penelitian eksperimen terhadap nas-nas agama, mereka sampai kepada kesimpulan ini hanya bisa dibagikan dengan kategorisasi sifat wujudiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani. Bahkan ada yang menambahkan sifat ma'nawiyah juga. Jadi yang jelas permasalahan bahwa kenapa Ibnu Taimiyah dia membagi sampai ada uluhiyah dengan rububiyah beda dengan yang diinginkan maknanya oleh ulama-ulama yang lain yang terdahulu sama dengan Imam At-Tabari tadi. Kalau yang dulu itu dia hanya mengatakan bahwa Tuhan itu satu-satunya yang mengatur dan satu-satunya sumber segala sesuatu, tempat bertumpu segala sesuatu, dan sumber segala sumber. Allah itu satu-satunya. Tapi di saat Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa
Tuhan itu punya sifat uluhiyah dan sifat rububiyah, beliau punya istilah lain. Nah, istilahnya berbeda. Di saat mengatakan uluhiyah itu ya Tuhan itu adalah Tuhan Allah. Tapi kalau di saat mengatakan rububiyah, nah di sini kenapa dia katakan rububiyah? Karena ada niat lain yang ingin dimasukkan. Niat itu yang mengatakan kalau ada tempat kita meminta, meskipun dia hanya pengantara saja, tawasul saja kepada sesuatu itu untuk sampai kepada Tuhan, maka itu juga masuk dalam kategori musyrik. Yang harus kita pahami ya, Kiai Agustan, pemahaman Ibnu Taimiyah ini itu sampai ratusan tahun tidak terpakai sebenarnya. Karena dia masuk dalam kategori pendapat yang syadz. Dalam ilmu hadis biasa kita ada istilah hadis syadz kan. Syadz itu hadis yang ganjil, yang sendiri, yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dari dia. Atau hadis yang ganjil sendiri yang bertentangan dengan banyak hadis-hadis yang menjadi kesepakatan banyak perawi. Nah, kalau ini pendapat syadz, dia pendapat yang aneh. Kenapa? Sehingga dia tidak dipakai. Nanti setelah dari tahun 700-an, tahun 1000 masuk, ini tahun 400 tahun setelahnya, baru muncul Muhammad bin Abdul Wahab, lalu menghidupkan. Dialah yang menghidupkan pendapatnya Ibnu Taimiyah tentang pembagian tauhid ini, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat. Dan kenapa? Karena ini sejalan dengan paham Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yang dengan pemahaman inilah beliau banyak mengkafirkan semua ulama-ulama. Jadi kalau kita pakai metodologi tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma sifat ini, berarti nanti kita akan mengkafirkan Ibnu Hajar, mengkafirkan Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena ya semuanya memakai tawassul. Saya juga masuk kafir. Kenapa? Karena saya juga bertawassul. Tapi kalau saat kita bertawassul ya itu juga ajaran Rasul. Kalau kamu mau doa ya bertawassul dengan nama saya atau dengan sifat-sifat Allah atau bertawassul dengan yang lain. Nah, saya kira itu tadi pendapatnya. Jadi harus dibedakan. Dalam musyahadah fil istilah ada istilah begitu. Kalau dalam pengistilahan itu tidak boleh langsung kita mengatakan itu seragam maknanya ya. Itu kembali kepada mutakalim pembicara. Di saat Imam At-Tabari beda waktu dia mengatakan di dalam memberikan penafsiran beda makna yang dia inginkan dengan beda pengistilahan uluhiyah rububiyah yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah, begitu juga yang diinginkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga begitulah yang berkembang sampai zaman sekarang ada aliran Wahabiyah dan aliran Taimiyah. Atau mereka mengklaim diri Salafiyah, meskipun sebenarnya kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengaku kita lah yang salaf sebenarnya, karena ilmu yang kita kembangkan, yang kita pakai dan kita pahami ini itulah yang kita terima turun temurun sanadnya sampai Rasulullah. Jadi tidak terputus, bukan pemahaman sendiri dalam membaca nas. Saya kira itu untuk yang pertama, Adinda Kiai Agustan Al-Mahbub ya Habib. Nah, yang kedua tentang masalah al-kalam. Jadi semua ya ilmu dasar itu. Jadi makna al-kalam. Jadi al-kalam itu, al-kalima itu adalah kalamun labdun mufidun bilwadi ya. Jadi lafaz, labdun murakkabun, lafaz yang tersusun. Jadi makna kata, makna kalimat itu adalah lafaz yang tersusun dari 2 atau lebih kata. Nah, setelah tersusun itu mufidun, dia mampu memberikan makna yang membuat orang lain lawan bicara kita paham, tapi bil wad'i harus dengan ada niat dari orang yang mendapatkan. Jadi di saat umpamanya kita kasih contoh bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu kan sudah lafaz. Kenapa lafaz? Karena pakai ada susunan huruf dan dikeluarkan oleh lidah kita. Kemudian dia tersusun bi 1 huruf, ismi 2 huruf, Allah 3 huruf dengan nama Allah. Ar-Rahmani ya, sudah berarti sudah ada berapa kata di situ. Dan ini ada makna yang kita pahami dan maknanya tidak terputus. Berarti dia sudah masuk dalam kategori kalimat karena kita sudah memahami maknanya, dan itu juga bil wad'i, sengaja diucapkan oleh mutakallim. Dalam hal ini kalau dalam Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim itu mutakallimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ada makna di situ. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang berkaitan dengan pembahasan kita di subuh hari yang berberkah tentang sifat al-kalam. Jadi kalau kita mengatakan kalam itu kan sifat kalamullah. Nah, ini kembali lagi la musyahata fil istilah. Hati-hati jangan terjebak dalam istilah. Nah, ya, hati-hati kita jangan terjebak dalam peristilahan, karena bisa jadi katanya sama
tapi pemaknaannya berbeda. Di saat dalam ilmu nahwu dikatakan al-kalam di sini, itu al-kalam dalam tanda kutip kalam al-lafzu murakkab bil wad'i dan kalam hadis. Itu adalah pembicaraan yang baharu. Bisa juga sebenarnya masuk dalam pembicaraan al-kalam di sini, masuk dalam pembicaraan yang qadim Al-Qur'an. Tapi kalau pembicaraan kita tetap dikatakan baharu karena pembicaraan kita itu adalah pembicaraan manusia itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh yang baharu, dan sesuatu yang dikeluarkan atau berdiri di saat yang baharu pasti dia baharu juga. Beda dengan Allah karena Allah kadim, berarti kalamnya Allah itu tentu dia kadim. Hanya saja setelah turun kepada umat, masuk ke dalam dimensi alam raya agar manusia bisa memahaminya. Nah, kalam ilahi yang tadi kalam kadim ini, kalam nafsi, itu harus ditransfer di dalam kalam labzi, harus ada dalam bentuk huruf, dalam bentuk suara kalau mau dibaca sama orang, dan dituliskan, umpamanya kalau dituliskan dan dibukukan di dalam mushaf atau di dalam Al-Quran. Nah, di saat itu dimensinya tulisan itu adalah baharu, tapi kalam yang dikandung oleh tulisan itu adalah kadim. Nah, jadi perkataan kita itu tetap dia baharu, dia ada kaitannya dengan kalam ilahi, meskipun sama-sama kita mengatakan kalam, tapi beda pemaknaan istilahnya. Saya kira itu mungkin bisa jelas ya, Adinda Kiai Agus Tang. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik. Dengan di topik. Iya, terima kasih banyak Ya, sama-sama. partisipasinya Ustadz Gustan dan jawaban dari Gurta. Mungkin masih ada yang lain yang ingin berinteraksi, diskusi, atau pertanyaan tentang pembahasan kita. Tapi waktunya Gurta masih memungkinkan jika ada pertanyaan. Ini rencana ke Mandar, ke Polmas hari ini, kalau 7:30 lah rencana. Sudah mau berangkat. Kebetulan kemarin ada tante juga yang meninggal dunia kasih Ramadan, jadi oh iya. Mana tempat karena waktu di Camba kemarin. Iya. Kalau begitu berarti kita mungkin karena Ustaz Ding boleh Gurta Andi Topi ada unek-unek ya tadi sebelum. Ada beberapa saya catat ini tapi tidak apa saya sampaikan. Iya. Kalau sudah cukup waktunya kita anu saja sebentar. Iya, iya. Pertama tadi coba buka dulu catatannya tentang al-haya. Al-haya tadi disampaikan di penjelasannya Andre Gurta dalam tulisan kitabnya bahwa tidak hidup dengan ruh dan juga tidak dengan tubuh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ayat wa nafakhna fihi min ruhina. Di mana posisinya ruh dalam ayat ini. Sementara Allah tidak hidup dengan ruh. Kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan ada anak-anak kita di Pondok Pesantren Abrat. Mungkin perlu sedikit penjelasan dari beberapa pertemuan pengajian kita. Sering Gurta mengatakan mutakallimin dan filsuf Islam. Mungkin ada sedikit definisi tentang mutakallimin dan filsuf Islam. Oh iya, terima kasih. Yang ketiga, singkat-singkat saja lah sesuai waktu. Iya, singkat saja. Ya. Tadi disebutkan juga tentang jin qarin. Bisa mungkin sedikit ada penjelasan tentang itu karena kadang ada juga perbedaan tentang itu. Kemudian yang tadi itu sebenarnya sudah menyentuh tentang berbicara tanpa huruf dengan lidah. Sementara metode penyampaian wahyu dalam hal ini Al-Quran kadang langsung di dalam hatinya Rasulullah, kadang dalam bentuk bunyi yang begitu keras, juga melalui perantaraan Jibril. Nah, tentu saja dengan Jibril ini sepertinya dia pakai huruf, wallahu alam, cara penyampaiannya yang tentunya sesuai dengan kemampuan penerimaan Rasulullah SAW. Iya. Terima kasih dengan dia. Jadi yang pertama dulu. Iya, terima kasih banyak. Ya, tentang al-hayat dulu ya. Jadi al-hayat. Jadi berkaitan dengan firman Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Di saat sudah jadi tubuhnya Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, saya tiupkan ruh saya ke dalam Adam, maka hiduplah Adam.
Nah, jadi di sini yang perlu kita pertegas bahwa di saat Andre Gurta mengatakan bahwa Allah tidak hidup dengan ruh dan dengan tubuh, maknanya adalah bahwa di saat Allah mengatakan saya ada ruh, ruh itu kan hidup, tapi ruhnya Allah beda dengan ruh dalam kategori manusia sebenarnya. Nah, karena meskipun kita juga punya ruh, tapi ruh kita ini tergantung kepada jasmani. Ada ruh tapi tidak ada jasmani, berarti kita tidak dianggap hidup di alam duniawi ini, meskipun dia nanti hidup di alam barzah. Karena yang hidup dalam barzah itu hanya ruh saja. Nah, nanti di alam akhirat baru akan kembali lagi antara tubuh dengan rohani itu. Jadi waktu kita mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, di sini kita ada tambahan pengetahuan dari Allah bahwa hidupnya, jadi makna ruhi bisa diartikan sebenarnya dengan sifat haya saya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan saya hembuskan roh saya. Maknanya di sini adalah bahwa manusia itu di alam raya ini, hewan, tumbuhan, jin, malaikat itu sebenarnya bisa hidup. Kenapa? Karena dipinjamkan oleh sifat hidupnya Allah. Itu sebenarnya penafsirannya. Nah, jadi ruh di sini karena ya sebenarnya yang hidup kan ruh, tubuh tidak hidup. Nah, sementara yang hidup ini bukan kita, itu hanya pinjaman dari sifat hidupnya Allah. Nah, itu yang pertama. Nanti kita bisa kembangkan lagi dalam diskusi selanjutnya. Yang kedua, tentang sering kita bahas ada mutakallimin, kemudian ada filosof muslim. Memang kenapa? Karena pembahasan ilmu tauhid ini itu tidak semata-mata hanya mutakallimin saja atau ahli ilmu kalam saja yang sibuk dalam mengembangkan ilmu tauhid ini. Karena para filosof muslim juga itu juga sibuk juga membahas sifat-sifat Tuhan, membahas Tuhan, membahas wujud Tuhan. Nah, makna filosof muslim, mereka berbicara tentang agama, tapi dia tidak ada kaitan dengan nas. Dia bicara Tuhan itu punya sifat ilmu, punya sifat ini, tapi itu murni dengan akal semata. Karena makna filosof itu hubul hikmah ya. Jadi filosofia, hubbu, al-hikmah, cinta kebenaran. Tapi cinta kebenarannya ini itu dengan murni mempergunakan standar akal. Nah, beda dengan mutakallimin. Mutakallimin apapun alirannya. Nah, biasa kalau dalam mutakallimin Islam klasik itu dibagi dua, ada Mu'tazilah dan ada Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau Mu'tazilah pakai nas, pakai akal, tapi akal lebih tinggi dari nas. Nah, itu mutakallimin juga namanya. Kemudian kalau Asy'ariyah pakai nas, pakai akal, tapi nas lebih tinggi daripada akal. Nah, sehingga di dalam memahami ini antara Mu'tazilah dengan meskipun sama-sama mutakallimin ahli ilmu kalam, karena memang sibuk hanya untuk membahas ilmu kalam, meskipun mereka ahli di dalam ilmu kalam, sama-sama sibuk dalam ilmu kalam, tapi berbeda di dalam istimbat-istimbat atau kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari permasalahan-permasalahan ilmu kalam. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah murni bersandarkan kepada teks dan akal harus tunduk kepada keinginan teks. Beda dengan Mu'tazilah, teks akal itu lebih tinggi daripada nas atau teks, dan kalau ada yang berkaitan yang salah, pokoknya ini sebisa mungkin nas ini ditundukkan kepada keinginannya apa yang dicapai oleh akal mereka. Apalagi Mu'tazilah itu punya 5 usul khams namanya, ada tauhid, kemudian yang kedua ada al-wa'd wal wa'id, al-mansilah bainal mansilatain, kemudian ada pembahasannya itu kalau ada al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, dan ada 5 itu usulnya Mu'tazilah. Saya kira itu bisa dibedakan ya. Jadi kalau filosof muslim zaman dulu itu ya seperti yang Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan lain-lain. Kalau kita melihat perdebatan filosof muslim itu bisa dilihat dari perdebatan tulisan Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah, kehancuran para filosof. Tapi dibantah, di situ Imam Al-Ghazali mengkafirkan para filosof dalam 3 hal. Karena para filosof muslim membahas masalah-masalah ketuhanan sehingga dia sampai kepada bahwa alam itu qadim. Kemudian yang kedua bahwa Allah itu punya sifat ilmu, tapi sifat ilmunya Tuhan beda. Tuhan itu tidak mengetahui hal-hal yang terperinci, hanya mengetahui yang global saja. Nah, itu yang ketiga. Para filosof mengatakan tidak ada yang namanya kebangkitan jasmani, yang ada hanya kebangkitan rohani saja. Jadi ya nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu katanya mustahil bagi akal. Nah, inilah yang dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali, dan ada sekitar 39 permasalahan dalam Tahafutul Falasifah itu. Imam Al-Ghazali mengatakan di sini para filosof membuat hal-hal bid'ah sebenarnya. Dia tidak mengatakan kafir, tapi ada hal-hal. Tapi itu juga nanti akan dibantah oleh Ibnu Rusdi As-Shaghir. Ibnu Rusdi, seorang mujtahid juga, seorang imam dalam mazhab Malikiyah di Andalus. Beliau membuat tulisan Tahafut
Ya, tahabut di situ memberikan jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan Imam Al-Ghazali. Jadi saya ada kitabnya di sini, PDF-nya juga banyak sebenarnya sekarang itu. Nah ini ya sebenarnya yang dimaksud dengan filosof Muslim dan yang mari masuk aliran mutakallimin. Kemudian yang ketiga, tadi sudah berapa itu dengan ayat, kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaan yang ketiganya tadi, Deng? Assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam. Iya. Tentang berbicara tanpa huruf dan suara. Nah, tentang wahyu ya, tuturan wahyu. Jadi memang metode penerimaan wahyu Rasul itu bermacam-macam. Jadi kadang ada bunyi gemerincing seluruh jelas, dan Nabi kalau itu kayak orang bukan pingsan tapi saking besarnya itu dimensi alam gaib tembus ke alam lahiriah, akhirnya Nabi seperti pingsan, kemudian bangun, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, kadang juga Jibril dalam bentuk aslinya, kadang juga langsung dalam mimpi. Itu banyak metode-metode wahyu. Jadi kalau kita berbicara wahyu di sini harus dibagi dua. Yang pertama wahyu Al-Qur'an. Nah, Al-Quran itu memang harus dengan huruf dan dengan suara. Kadang Jibril menyampaikan langsung. Kadang juga ada disebutkan dalam Al-Quran itu ya. Jadi awhayna min ibadina, kadang dia lewat penuturan Jibril atau min warai hijabin, atau di balik dinding. Jadi kadang dia lihat langsung Jibril, kadang juga enggak lihat langsung Jibril. Kadang juga tapi ini kalau Al-Quran. Nah, dibedakan kalau umpamanya wahyunya itu tiba-tiba dia hadis qudsi. Tiba-tiba Allah campakkan dalam dadanya, dan yang menyusun kata-katanya itu lafaznya itu dengan lafaz Rasulullah. Makanya hadis qudsi meskipun dia hadis, tapi dia tidak punya nilai sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu huruf ada nilainya pahala 10, karena dia memang beda, karena itu dari huruf-hurufnya memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mempertanyakan bahwa kalam di sini, yang jelas bahwa Al-Quran itu secara nyata, karena Al-Quran itu adalah kalam ilahi, dia kadim. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dimensi yang baharu, kalau sudah dalam berbentuk huruf dan dalam berbentuk lafaz dan suara, berarti dia adalah sesuatu yang baharu. Tapi nilai dibalik daripada itu tetap dia adalah kadim. Ya, jadi kadim itu tidak tersentuh memang. Yang tersentuh itu hanya yang baharu. Kenapa kita harga yang baharu? Karena dia punya keterkaitan dengan yang kadim. Contoh, kenapa kita cium mushaf? Ya, karena di dalam mushaf ini kan ada dialah yang mengandung yang kadim di dalam. Yang kedua, kenapa kita cium Ka'bah umpamanya? Ya, karena meskipun Ka'bah itu batu, tapi di situ ada nilai Baitullah, di situ Allah mengagungkan Ka'bah, itu ada nilai yang menghubungkan rohani kita kepada yang kadim, sehingga kita juga kalau pergi umrah atau haji kita mencium Ka'bah. Saya kira mungkin cukup demikian dengan Didi. Iya. Memang perlu pendalaman lagi. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Iya. Kemudian juga kepada semua partisipan, ya, selamat berpuasa semuanya, ya, saudara-saudaraku yang maneng dari belahan Nusantara dimanapun berada, ya, ada keluarga juga. Ya, terima kasih banyak. Ya, selamat berpuasa semuanya, Tanapuro Ramadan ini berkah bagi kita semua. Amin. Tapi Geruta, untuk mengakhiri pengajian kita, kami mohon untuk diberkahi dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wanfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma alsinatana amratan bi dzikrik wa qulubana bi khasyatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Subhana rabbika al-fatih. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih mana Deng? Ya. Pada sama juga ya. Selamat Ki. Selamat Ki. Sama-sama. Ya, selamat mana Ki. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Lena Geruta. Insya Allah kita akan berjumpa di pengajian kitab selanjutnya.
Terima kasih pula kepada para hadirin atas kebersamaannya pada jamaah kita. Billahi taufik wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.